Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaisa Nur Aini Isma dengan NIM akhir 045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang subjective well-being. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian merasa bahwa hidup kalian berjalan seperti biasa saja, tidak sedang dalam masalah besar, tetapi tetap ada perasaan kosong, gelisah, atau tidak bahagia? Nah, di sisi lain, mungkin juga kalian pernah berada di masa-masa yang penuh tantangan, tapi tetap merasa tenang, bersyukur, bahkan bahagia. Nah, situasi-situasi ini berkaitan erat dengan konsep yang kita bahas hari ini, yaitu subjective well-being atau yang sering disingkat sebagai SWB. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu subjective well-being? Oke, jadi subjective well-being adalah cara seseorang secara subjektif menilai kehidupannya sendiri, baik dari aspek emosional maupun kognitif. Jadi konsep ini dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Ed Diener dan kini menjadi salah satu pilar utama dalam pendekatan psikologi positif. Oke, jadi subjective well-being bukanlah ukuran objektif seperti penghasilan, jabatan, ataupun prestasi. Ia adalah tentang bagaimana seseorang merasakan hidupnya itu, apakah ia puas, apakah ia sering bahagia, dan apakah ia jarang merasa cemas, marah, ataupun sedih. Oke, jadi SWB itu terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama itu meliputi kepuasan hidup, life satisfaction, atau evaluasi kognitif tentang bagaimana seseorang menilai kehidupannya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu emosi positif, positive affect. Frekuensi dan intensitas perasaan positif seperti gembira, syukur, cinta, dan optimisme. Lalu yang ketiga itu minimnya emosi negatif, low negative affect. Jadi sedikitnya pengalaman emosi negatif seperti stres, kesedihan, ataupun kemarahan itu bisa menjadi pemicu utama. Jadi seseorang bisa dikatakan memiliki subjective well-being yang tinggi ketika ia merasa puas dengan hidupnya. Jadi sering merasakan emosi positif dan jarang merasakan emosi negatif. Kemudian mengapa subjective well-being itu penting? Jadi, subjective well-being itu bukan hanya tentang merasa bahagia. Banyak penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tingkat SWB yang tinggi berkorelasi positif dengan berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan fisik yang lebih baik. Terus orang yang bahagia itu cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat. Kemudian tekanan darah lebih stabil dan umur yang lebih panjang. Oke, kesehatan mental yang stabil atau SWB tinggi itu dapat menurunkan resiko depresi, kecemasan, dan burnout. Lalu produktivitas lebih tinggi. Jadi mahasiswa atau pekerja dengan SWB tinggi menunjukkan performa akademik atau kerja yang lebih baik daripada SWB yang rendah. Kemudian hubungan sosial yang lebih positif. Orang dengan SWB tinggi lebih mudah membangun dan mempertahankan hubungan interpersonalnya yang sehat. Oke, lalu untuk kreativitas dan ketahanan itu SWB membantu seseorang melihat solusi di tengah masalah dan tetap berpikir jernih saat menghadapi tantangan. Jadi setiap
ada tantangan, SWB itu selalu menjadi yang paling utama. Kemudian faktanya juga subjektivitas kita tentang kehidupan lebih menentukan kebahagiaan daripada peristiwa hidup itu sendiri. Jadi dua orang bisa mengalami hal yang sama tetapi memiliki reaksi batin yang sangat berbeda, tergantung pada seberapa sehat dan positif penilaian mereka tentang hidupnya. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi SWB itu? Jadi saya akan menjelaskan beberapa faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Oke, yang pertama itu sikap dan cara berpikir. Jadi pola pikir yang positif, optimis, dan penuh harapan semangat itu mendukung SWB yang tinggi dibandingkan dengan orang yang cenderung berpola pikir yang negatif dan selalu yang berpikir negatif. Kemudian relasi sosial. Jadi dengan adanya relasi sosial, mungkin dukungan sosial dari keluarga, teman, pasangan, dan komunitas itu dapat memperkuat rasa terhubung dan aman. Kemudian makna hidup dan tujuan itu bisa dijalani dengan nilai dan arah yang jelas sehingga membuat kita merasa lebih utuh dan puas. Lalu kesehatan fisik. Nah, gaya hidup sehat, tidur cukup, dan olahraga mendukung suasana hati yang stabil itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian sepelenya itu kayak kebiasaan kita sehari-hari, seperti tindakan kecil seperti halnya menulis jurnal syukur atau meditasi bisa memberi efek besar dalam jangka panjang untuk diri kita. Kemudian pengaruh lingkungan hidup. Jadi hidup dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan positif juga mempengaruhi subjektif kesejahteraan. Namun menariknya, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari SWB kita yang dipengaruhi oleh keadaan eksternal seperti uang atau status sosial. Nah, sisanya itu ditentukan oleh pola pikir, kemudian kebiasaan, dan bagaimana kita memaknai hidup. Oke, lalu strategi praktis untuk meningkatkan SWB. Jadi kabar baiknya itu SWB bisa dilatih dan ditingkatkan. Kayak contohnya beberapa intervensi psikologis positif yang terbukti itu meliputi kayak menulis jurnal syukur. Jadi setiap malam mungkin bisa dengan menuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Jadi sesederhananya itu kayak makan makanan enak atau hari ini cuacanya cerah. Nah, aktivitas ini membantu otak kita fokus pada hal-hal positif, bukan hanya pada kekurangan. Kemudian dalam melakukan tindakan kebaikan, act of kindness, berbuat baik meskipun kecil itu juga meningkatkan rasa bermakna dan terhubung. Misalnya nih, kita membantu teman, memberikan pujian tulus, atau bahkan menyumbang untuk yang membutuhkan. Nah, itu bisa meningkatkan subjektif kesejahteraan. Lalu, melatih mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran penuh akan momen saat ini tanpa menghakimi. Jadi latihan ini tuh bisa dilakukan dengan cara meditasi atau hanya dengan memperhatikan napas dan sekitar secara sadar. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Jadi kurang lebihnya itu yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.